Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Aprianti, NPM 22010054. Di sini saya akan memenuhi tugas Hukum Adat Bengkulu Tengah dengan dosen pengampu Ibu Mona Agustina Nedi, Esa MH. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang adat istiadat. Peraturan daerah ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, serta melestarikan adat dan budaya yang hidup di tengah masyarakat Bengkulu Selatan. Adat istiadat bukan hanya kebiasaan turun-menurun, tetapi merupakan sistem nilai, norma, dan aturan sosial yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, adat memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keharmonisan, serta rasa keadilan. Oleh karena itu, keberadaan peraturan daerah tentang adat istiadat menjadi sangat penting agar adat tidak terluntur oleh perkembangan zaman. Pembentukan Perda nomor 6 tahun 2026 dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa adat istiadat yang hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan mulai mengalami pergeseran dan bahkan memudar. Padahal adat telah terbukti mampu menjaga persatuan, membentuk karakter masyarakat, serta menjadi identitas daerah. Selain itu, adat istiadat juga merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, pemerintah daerah merasa perlu menetapkan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pemberlakuan adat istiadat di Bengkulu Selatan. Ruang lingkup adat istiadat. Dalam perda ini, adat istiadat diartikan sebagai himpunan kaidah sosial yang sejak lama ada, tumbuh dan berkembangan dalam masyarakat serta dipatuhi sebagai tradisi. Adat ini hidup dan dijalankan oleh masyarakat secara sadar sebagaimana pedoman dalam berperilaku. Ruang lingkup adat istiadat di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi 5 hal utama, yaitu yang pertama ada hukum adat, yang kedua ada upacara adat, yang ketiga ada pakaian adat, yang keempat ada kearifan lokal, dan yang terakhir ada rumah adat. Kelima unsur ini saling berkaitan dan membentuk satu sama lain dalam kehidupan sosial masyarakat Bengkulu Selatan. Asas dan tujuan berperlakuan adat. Pemberlakuan adat dalam perda ini dilaksanakan berdasarkan beberapa asas penting, antara lain asas pengayoman, kekeluargaan, kebangsaan, persamaan dalam hukum, ketertiban, keseimbangan, dan keselarasan. Asas-asas ini menunjukkan bahwa adat tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan saling melengkapi. Tujuan utama dari memperlakukan adat istiadat ini adalah untuk yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat, yang kedua memberdayakan lembaga adat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat guna memperkuat jati diri bangsa. Dengan kata lain, adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam pembangunan daerah. Jenis-jenis adat di Bengkulu Selatan, yaitu dalam perda ini disebutkan bahwa ada yang perlu di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada adat Pasamana, yang kedua ada adat Serawai, adat Pasumah Ulu, Mana, dan Pasumah Cara Kedurang. Setiap adat tersebut berlaku sesuai dengan wilayah dan masyarakat pendukungnya. Apabila ada kelompok masyarakat yang ingin melaksanakan adat di luar adat yang berlaku di suatu desa atau kelurahan, maka wajib meminta izin kepada lembaga adat setempat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan menghormati adat yang berlaku. Peran Badan Musyawarah Adat BMA. Salah satu lembaga penting dalam perda ini adalah Badan Musyawarah Adat atau disingkat dengan BMA.
BMA merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai wadah konsultasi, koordinasi, serta pembinaan adat istiadat. BMA dibentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan, sedangkan di tingkat desa dan kelurahan terdapat lembaga adat atau pelaksanaan adat. BMA berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan adat, membina masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan adanya BMA, pelaksanaan adat tidak berjalan sendiri, tetapi tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan terarah. Hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat merupakan bagian penting dari perda ini. Hukum adat mengatur sebagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan sosial, perkawinan, pergaulan, bujang gadis, sehingga sanksi atau pelanggaran adat. Sebagai contoh, dalam adat perkawinan dikenal adanya aturan tentang adat terang, uang jujur, mas kawin, serta tata cara perkawinan sesuai adat setempat. Semua aturan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial. Selain itu, hukum adat juga mengatur sanksi bagi perbuatan yang melanggar normal kesusilaan, seperti pergaulan bebas, perselisihan, atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. Sanksi adat biasanya berupa denda, kewajiban adat, atau sanksi sosial. Dan dalam kasus tertentu dapat dilanjutkan ke hukum negara. Upacara adat merupakan wujud nyata dari pelestarian budaya. Di Bengkulu Selatan terdapat berbagai upacara adat seperti upacara perkawinan, tradisi berdendang, gegerit, nundang nadi, serta tradisi basuh tangan. Selain itu, kearifan lokal juga mencakupi seni bahasa daerah, sastra makanan khas, gotong royong, toleransi antar warga. Semua ini merupakan nilai-nilai luhur yang terus harus dijaga agar tidak hilang di telan zaman. Rumah adat dan identitas budaya. Rumah adat juga menjadi bagian penting dalam perda ini. Rumah adat Serawai dan Rumah Adat Kedurang merupakan simbol identitas budaya masyarakat Bengkulu Selatan. Rumah adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan adat dan simbol kebersamaan. Sebagai penutup, dalam kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang adat istiadat merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian adat dan budaya daerah. Perda ini tidak hanya melindungi adat sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman hidup masyarakat yang selaras dengan hukum nasional. Dengan adanya perda ini diharapkan masyarakat Bengkulu Selatan menjadi mahir yang akan penting menjaga adat istiadat sebagai identitas daerah dan jati diri bangsa. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.